Untuk seluruh temanku dimanapun berada, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di kesempatan ini saya akan membahas soal meditasi air atau tapah air, bertapah di air. Kita bahas di sini adalah manfaat dan keunggulan atau kelebihan dari meditasi air atau bertapah kumkum. Untuk temanku dimanapun berada, yang jomblo cepat dapat pasangan, yang sakit cepat diangkat penyakitnya, yang belum kerja semoga dapat kerjaan secepatnya, amin. Oke, mari kita mulai membahas. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah video ini. Melakukan inhalasi positif dan menata ulang vibrasi pada diri Anda. Itulah manfaat dari meditasi air atau bertapah kumkum. Sebagaimana manusia menerima pesan berupa vibrasi pada saat masih dalam kandungan. Pesan vibrasi dari ibu tidak selalu bersifat positif. Pesan tersebut disampaikan kepada kita dalam kandungan kepada bayi bentuk bahasa vibrasi. Saat komunikasi antara orang tua, ibu dengan anaknya itu menggunakan bahasa-bahasa vibrasi atau getaran yang direnalisasikan dan direkam melalui air yang berada dalam kandungan. Pesan yang disampaikan berupa perasaan maupun pikiran ibu dalam bahasa vibrasi yang berulang-ulang seperti afirmasi dan turut serta diciptakan sebagai diri Anda atau kita saat ini menjadi terbiasa sukar cemas, percaya pada orang lain, mengidap prasangka buruk, tidak sadar kalau rendah diri, tidak menyadari bermasalah, marah, merasa selalu kurang. Saat kita dalam kandungan, kita udah merasakan pesan-pesan dari alam sadar manusia atau dari orang tua kita yang melalui bahasa-bahasa vibrasi yang dilantarkan oleh orang tua kita melalui pikiran. Oke. Merasa selalu kurang pada saat pesan tersebut terjadi juga diimbui primordial sound atau dalam artinya pembicaraan kata-kata. Nah, bicara perihal aktivitas kumkum ingatan. Kumkum ingatan ini dimaksud adalah di mana kita akan bisa melepaskan diri atau merelaksasikan diri. Oke temanku, yang namanya meditasi air atau puasa kumkum tidak selalu berhubungan dengan mistik yang dipercaya. Tidak hanya berefek secara mistik, namun juga membangun kekuatan fisik agar lebih kuat dan tahan terhadap serangan penyakit. Seseorang yang rajin melakukan meditasi air, molekulnya akan menjadi lebih sehat. Unsur-unsur alam adalah energi yang berbeda frekuensi. Kalau kita meditasi air atau merelaksasikan kita dekat air atau puasa kumkum, itu sebenarnya hanya merelaksasikan kita dari aktivitas yang menyetreskan. Maka dari itu banyak manfaat dari meditasi air atau puasa kumkum untuk fisik kita, dari serangan penyakit, dari hal-hal yang stres. Kalau kita semakin rajin melakukan, semua unsur alam adalah energi yang berbeda frekuensi berdasarkan kepadatan vibrasi energi. Maka ada 5 unsur alami adalah sebagai berikut yang perlu kita kelola. Oke temanku, inilah unsur-unsur energi alam. Ruang atau jarak yang mampu menyebarkan getaran kepadatan paling kecil. Udara atau angin yang mampu menghantar getaran suara. Juga yang dihirup nafas dan rasa. Seperti kita mengatur nafas yang halus atau menggunakan nafas kasar. Tapi kalau untuk meditasi kita harus pakai nafas halus. Usahakan nafasnya di perut, maksudnya konsentrasi di antara pusar untuk pernapasannya, supaya energi prana itu naik ke otak, maksudnya melancarkan oksigen darah, oksigen ke otak kita. Cahaya dan api yang mampu membawa getaran suara disentuh dan dipandang. Itu nanti ini kan seperti meditasi api. Air yang mampu membawa getaran suara disentuh, dipandang, dikecap, dirasa. Padat dan tanah
maksudnya energi padat, maksudnya energi tanah yang mampu membawa getaran suara disentuh, dipandang, diucap, dan dirasa. Untuk membangkitkan semua, kita perlu menggunakan doa atau afirmasi sambil berendam dikali, memunculkan efek penguatan peningkatan daya yang luar biasa. Efek dari pertemuan dari dua arus sungai yang berlainan pada tubuh kita membuat semacam pusaran. Nah, pusaran untuk searah jarum jam untuk keinginan duniawi, dan pusaran yang berlawanan dengan jarum jam melepaskan kemelekatan dari duniawi. Kumkum kalau untuk meditasi air atau bertapa kumkum pada pertemuan dua arus sungai yang berbeda menimbulkan vibrasi yang dampak lahirnya frekuensi baru menghantar gelombang otak kita ke tingkat hening bening yakni gelombang alta, delta, bahkan ke delta. Saat ini sampai di sini dulu videonya. Di kesempatan lain kita akan membahas lagi soal meditasi api. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum, salam rahayu.